Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musika Rahayu dari kelas 5D Manajemen Prodi S1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil tugas yang kemarin, yaitu implementasi total quality control pada perusahaan PT Mustika Ratu. Kita langsung saja ya. Yang pertama ada pengertian TQM. TQM adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka yang panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat yang lainnya. Yang selanjutnya ada pengertian TQM menurut para ahli. Di sini saya ambil satu, yaitu menurut Shimamura. Tahun 2012, total quality management atau manajemen mutu terpadu adalah lingkungan organisasional di mana semua fungsi bekerja sama untuk membangun mutu ke dalam produk atau jasa perusahaan. Yang selanjutnya ada karakteristik total quality management menurut Gottesdan Davis. Ada 10 karakteristik. Yang pertama, fokus pada pelanggan dalam TQM. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan. Ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Dan yang terakhir, adanya keterlibatan dalam pemberdayaan karyawan. Yang selanjutnya ada tujuan total quality management. Ada 4. Yang pertama, meningkatkan mutu sumber daya manusia sehingga mampu dan terampil dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, meningkatkan mutu produk dan pelayanan agar kepuasan pelanggan bisa terpenuhi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kerjasama antar karyawan sehingga semangat bekerja dapat terpelihara dengan baik. Yang terakhir ada meningkatkan produktivitas bekerja. Yang selanjutnya ada manfaat total quality management atau TQM. Ada 4 menurut Hassel. Yang pertama, proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan berpengaruh pada kinerja kualitas, yaitu kendalaan produk features, dan serviceability. Yang selanjutnya ada penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Yang selanjutnya ada hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi, antara lain dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat, serta mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Yang selanjutnya ada Six Sigma, yaitu pengertian Six Sigma adalah konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat pada level 6 atau Sigma, yaitu hanya ada 3,4 cacat dari sejuta peluang yang ada. Six Sigma juga merupakan falsafah manajemen yang berfokus untuk menghapus cacat dengan cara menekankan pemahaman, pengukuran, dan perbaikan proses PRU 2002. Konsep dasar Six Sigma ini awalnya berasal dari gabungan antara konsep TQM yang tadi saya sudah jelaskan dan statistik proses kontrol atau SPC. Saat ini Six Sigma juga menjadi sebuah sistem manajemen. Yang selanjutnya ada tahapan DMAIC dalam Six Sigma, yaitu ada define, measure, analyze, improve, dan control. Yang selanjutnya ada manfaat Six Sigma. Manfaat Six Sigma bagi perusahaan yang metode Six Sigma yang berhasil akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut: menunjang kesuksesan yang berkesinambungan, memperkuat nilai di mutu konsumen, perbaikan menjadi standar baru, dan melakukan perubahan
Pengertian ISO. ISO ini berasal dari bahasa Yunani yaitu isos, yang berarti sama atau serupa. ISO ini singkatan dari International Organization for Standardization, yang merupakan organisasi internasional khusus dalam hal standarisasi. Tujuan diadakannya ISO ini untuk mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional dengan harapan untuk membantu perdagangan global. Lalu membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan kegiatan ekonomi. Manfaat ISO diadakannya ini, yang pertama, untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, untuk memiliki peluang lebih menghadapi persaingan perdagangan global, meningkatkan kepercayaan konsumen, jaminan kualitas sesuai dengan standar internasional, mengoptimalkan kinerja para karyawan, dan meningkatkan image perusahaan. Nah, di sini saya mengambil perusahaan PT Mustika Ratu. Sebelum kita menganalisa ke TKM pada Mustika Ratu, kita harus tahu dulu PT Mustika Ratu ini mulai beroperasi pada 14 Maret 1978 dan mendapatkan reputasi yang baik sebagai pengembang produk kecantikan dan jamu kesehatan tradisional. Sistem manajemen mutu ISO 902 pada PT Mustika Ratu, bahwa penerapannya sejak diresmikan pada tahun 1981, perusahaan Mustika Ratu menerapkan sistem manajemen by objective atau MBO. Dan mulai pada tanggal 10 Oktober 1995, PT Mustika Ratu menggunakan sistem TKM yang dirasakan lebih tepat dalam menangani seluruh kegiatan perusahaan, yang tidak terlepas dari ISO 9002. Ini contoh tabelnya. Selanjutnya kita lihat analisa penerapan TKM pada PT Mustika Ratu ini. Pihak manajemen PT Mustika Ratu telah menerapkan prinsip TKM yang ada pada dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu produk agar para konsumen merasa puas dengan produk yang mereka beli. Berpatokan pada hal inilah PT Mustika Ratu selalu berusaha untuk meningkatkan mutu produk, melakukan inovasi-inovasi, melakukan penelitian-penelitian tentang keinginan konsumen dan hal-hal lain yang turut mendukung terciptanya kepuasan pelanggan. PT Mustika Ratu juga menerapkan 3 prinsip dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaannya. Yang pertama, fokus utama adalah pelanggan atau customer focus, yang berarti konsumen merupakan pihak yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan. Lalu ada proses improvement dan keterlibatan seluruh karyawan dalam usaha untuk meningkatkan mutu produk. Di sini ada contoh tabel analisa keberhasilan penerapan TQM atau Total Quality Management pada PT Mustika Ratu. Bisa dilihat ya. Six Sigma dalam perusahaan Mustika Ratu ini tidak terlalu banyak dijelaskan di internet dari perusahaannya, karena itu termasuk rahasia katanya. Metode Six Sigma sangat diperlukan perusahaan Mustika Ratu terutama bagi produksi karena untuk meningkatkan kualitas produksinya agar terus maju untuk kedepannya, apalagi di era teknologi yang sekarang ini. Daya saing produk sangat ketat dan menuntut kecepatan yang tinggi. Nah, kesimpulan dari tugas yang saya buat kemarin bahwa PT Mustika Ratu mengalami peningkatan terutama dalam hal mutu produk. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan tingkat kenaikan produksi dan menurunnya presentasi produk catat yang dapat dilihat pada tabel. PT Mustika Ratu menggunakan sistem TQM yang dirasakan lebih tepat dan menangani seluruh kegiatan perusahaan yang tidak terlepas dari ISO 9002. Dan metode Six Sigma sangat diperlukan perusahaan Mustika Ratu untuk bagian produksinya. Cukup sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.